Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas banyak sekali kenikmatan diberikan kepada kita. Dan di antara bentuk kita mensyukuri sebuah nikmat itu memang Allah senantiasa menggunakan kata amal. Jadi syukur itu memang banyak yang mengira syukur itu kan ucapan hamdalah. Makanya kadang-kadang orang dengan dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan dalil atas nikmat yang diberikan Allah maka ucapkanlah, mereka berkata alhamdulillah atas prestasi-prestasi mereka. Padahal kalau kita lihat Allah itu menggunakan kata i'malu ala Dawud syukra. Jadi untuk menggambarkan kesyukuran, ternyata kata yang disandingkan dengan syukur itu adalah amal, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi syukur itu ternyata bukan diucapkan saja, tapi diamalkan. I'malu ala Dawud syukra, dan amalkanlah syukur wahai keluarga Daud. Maka di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah yang menggunakan waktunya, menggunakan harta yang diberikan dan seterusnya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Masya Allah tadi ngobrol dengan Abah Hasan, Bapak Ibu Masya Allah mengikuti kegiatan daurah 1 harian penuh ya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua sampai jam 5. Ini tentu merupakan bentuk kesyukuran yang luar biasa diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai syukur itu, kan kadang-kadang suka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah mengucapkan syukur tapi sebenarnya maksudnya bukan syukur. Jadi kadang-kadang saya suka melihat ya, ada orang misalnya yang dia ngeposting gitu ya, dia lagi ngapain gitu ya, lagi dapat liburan yang bagus misalnya. Dia bilang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mengira bahwa dia bersyukur, tapi sebenarnya syukur itu bukan pada ucapan hamdalahnya saja, tapi perbuatannya. Maka ini penting sekali untuk kita luruskan bagaimana akhirnya kita bersyukur kepada Allah justru dengan banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas kerja-kerja kerasnya, kerja-kerja dakwahnya, yang di mana beliau mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, mengorbankan kenyamanan hidupnya. Kan beliau itu di usia 35 tahun itu sudah matang, sudah dianggap menjadi salah seorang yang petingginya Makkah. Jadi secara bisnis kan beliau itu kan salah satu alasan kenapa akhirnya Rasulullah itu menikah dengan Khadijah, Bapak Ibu. Ini karena Rasulullah ini namanya sudah ada di atas, di level entrepreneur atau pedagang-pedagang di Makkah. Jadi karena Khadijah ini levelnya sangat tinggi, jadi Khadijah ini hanya akan bekerja sama dengan para pedagang di level yang tertinggi. Makanya di listnya Khadijah ini sedikit, dan Rasulullah SAW akhirnya menikah dengan Nabi SAW dengan Khadijah. Ini karena Rasulullah masuk dalam listnya Khadijah, artinya sudah banyak perdagangan yang berhasil dilakukan. Ya, beliau sudah masyhur, akhirnya kerjasama dengan Khadijah, baru kemudian menikah. Dan kita sudah tahu nanti di usia 35 tahun beliau diberikan gelar Al-Amin, artinya beliau sudah sampai puncak ketenaran, puncak kepercayaan, puncak karir di usia 40 tahun. Di saat semua orang menggunakan puncak karir untuk kepentingan pribadi, beliau tanggalkan semuanya untuk memberikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Islam itu menembus gurun Sahara dan melintasi samudra dan melewati hutan belantara hingga sampai di kota Banjaran tercinta. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi keimanan itu bisa sampai ke dalam hati kita itu dengan cara yang luar biasa, perjuangan yang betul-betul tidak ada hentinya. Nabi ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kenapa kita perlu bersalawat? Jadi makanya saya sering mengajak ya kepada jamaah itu, pada saat kita bersalawat kepada Nabi, di antara bentuk salawat yang penting adalah mempelajari sirah nabawiyah.
Karena dengan itu kita bisa mindful bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kan beliau ini pernah pergi ke Taif. Kemudian di Taif beliau ini mengetuk setiap pintu para pembesar-pembesar Taif, kemudian ditolak. Setelah semingguan kurang lebih, setelah itu beliau diusir, dan orang-orang Taif itu mengusir dengan cara yang buruk. Artinya beliau itu diusir, kemudian diusir dengan cara dikirimkan anak kecil dan wanita-wanita, budak-budak wanita dan budak-budak anak kecil melemparkan batu, Bapak Ibu. Jadi Nabi ini diusir dari Taif bukan dengan diusir halus, maaf enggak dulu, kayak gitu. Tapi diusir dengan dilempari batu. Makanya nanti disebutkan Zaid bin Harithah yang satu bersama Nabi itu sampai menghalangi batu-batu, beliau berdarah seluruh tubuhnya, sementara Nabi SAW berdarah di kaki-kakinya. Jadi beliau dalam kondisi yang sulit, di Taif itu ditolak. Tapi pada saat beliau perjalanan pulang ke Makkah, Allah memerintahkan beliau untuk melaksanakan dakwah ke kaum jin. Makanya kita mendengar ada surat Al-Jin. Ini surat ini adalah surat dakwah Nabi kepada kaum jin pada saat beliau telah ditolak di Taif. Artinya beliau tidak pernah berhenti berdakwah meskipun dalam kondisi ditolak, di tengah perjalanan, dakwah selalu beliau lakukan. Inilah kenapa akhirnya Islam itu bisa sampai pada hati-hati kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini insya Allah kita akan membahas judul yang diamanahkan oleh gurunda kita Abah Hasan. Ini beliau duduk di sebelah sini untuk mengoreksi gitu ya. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan. Jadi mohon izin gitu ya Abah ya. Mohon izin jika ada yang keliru bisa diluruskan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah hari ini kita akan bahas iman sebagai fondasi dari ibadah yang nanti mungkin konteksnya masuk ke dalam konteks Ramadan. Baik, hari ini insya Allah saya akan bahas masalah keimanan ini dalam 4 bab. Ini karena daurah jadi ada bab-babnya gitu ya, bukan tabligh akbar. Jadi bab pertama Bapak Ibu yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana harusnya kita memulai segala sesuatu dengan iman terlebih dahulu. Kita mengikuti kurikulumnya Rasulullah SAW. Bagaimana ternyata Rasulullah memulai semuanya dengan iman terlebih dahulu. Ini mungkin beberapa sudah bahas. Saya coba untuk memberikan sudut pandang lain dari sudut pandang sejarah. Yang kedua, kita akan melihat tentang bagaimana akhirnya karena Rasulullah mengutamakan iman terlebih dahulu, kemudian buahnya terlihat di kalangan para sahabat. Jadi kita akan lihat tanda atau buah dari keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa, dan sekaligus kita ngecek kira-kira kita sudah termasuk mukmin atau belum. Itu yang kedua. Nah yang ketiga insya Allah kemudian kita akan bahas how-nya, bagaimana akhirnya kita memulai dengan iman itu seperti apa. Mulai dengan iman seperti apa. Dan ini menarik sekali, metodenya Rasulullah SAW itu metode yang sangat unik. Makanya ada sebuah buku Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul sang guru, sang teladan. Ini ngebahas tentang metode Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Beliau buat ada 40 kaidah bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Kita akan bahas sedikit saja. Kemudian yang terakhir bab yang keempat, ini insya Allah kita akan bahas tentang mukmin yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang khusus tersebut. Baik, insyaallah kita mulai dengan yang pertama, memulai dengan iman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu kritik mungkin ya yang perlu kita senantiasa berikan pada diri kita sendiri hari ini adalah kita ini sekarang, kalau bahasanya ini karena saya muridnya Abah juga ya, jadi menggunakan banyak istilah dari Abah. Kita kadang-kadang fokus pada urusan-urusan teknis. Jadi kalau dalam pendidikan misalnya, kita kadang-kadang fokusnya malah pada bagaimana cara mengajarnya, gitu ya. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana kurikulumnya, tapi kita lupa dengan fondasi-fondasinya atau filsafat-filsafatnya atau dasar-dasar pemikirannya. Makanya nanti ada satu kata yang menggambarkan akhirnya krisis ini tidak mulai dengan iman itu terjadi, dampaknya seperti apa. Ya, kata para sahabat dulu, kita adalah kaum yang susah menghafalkan Al-Quran tapi mudah mengamalkannya ya. Dan kata sahabat tersebut, dia bilang, dan nanti akan datang suatu kaum yang mudah menghafalkan Al-Quran tapi sulit untuk mengamalkannya. Jadi kata beliau, kita adalah kaum, para sahabat itu adalah kaum yang mudah mengamalkan Al-Quran tapi sulit untuk menghafalkannya. Nanti akan datang satu kaum yang mudah menghafalkannya tapi sulit untuk mengamalkannya. Nah ini adalah bukti bahwa
sepanjang perjalanan ternyata kurikulumnya seorang muslim ini berubah dalam bab, khususnya bab keimanan. Dan ini menyebabkan akhirnya banyak orang yang hafizul Quran, dan kita sudah tahu ceritanya apalagi di kalangan ustadz-ustadz gitu ya. Jadi jangan salah, ustadz ini gosipnya kenceng juga gitu ya, ceritanya. Apalagi dengan Abah Hasan ini ceritanya banyak ya. Dan kalau kita mendengar kisahnya menyedihkan, termasuk bagi kami sendiri. Artinya banyak sekali kasus di mana orang menghafalkan Quran dan seterusnya, tapi tidak tercermin sama sekali. Kami 5 tahun di Mesir, Bapak Ibu, 5 tahun di Mesir, dan setiap kali ada orang yang bertanya pada saya tentang Mesir, saya bilang saya rekomendasi untuk tidak datang ke sana. Karena di sana orang hafal Quran. Jadi kita kadang-kadang kalau ngobrol dengan penjual jus, yang mereka tanya gitu, kamu hafal berapa jus? Gitu. Maksudnya jus bukan jus. Ya, kamu hafiz tamil Quran gitu ya. Kamu hafal berapa Quran? Berapa juz dalam Al-Quran? Gitu ya. Hafal. Jadi, wah, dan kalau kita ke sana Bapak Ibu, itu suasananya itu kayak Islami banget seolah-olah. Jadi Al-Quran di setel di tukang sayur, ya, di tukang daging, Al-Quran di setel. Jadi di mana-mana tuh bunyinya Al-Quran. Bunyinya Al-Quran. Tapi di dinding Al-Azhar itu, ya, di dinding Al-Azhar itu ada orang-orang yang tidak punya rumah sama sekali, tidurnya di sana. Jadi di dinding Al-Azhar, ini kemarin kakak saya baru dari Mesir. Terus dia kaget sekali dengan kondisi bagaimana di Al-Azharnya sendiri, di pusat ilmu Islam katanya. Itu di sebelahnya persis itu. Saya nggak bisa menggambarkan. Jadi saya suka malu sebenarnya kalau ada orang datang ke Mesir. Saya suka malu gitu ya. Kayak ngerasa kayak, aduh, ini gambaran kaum muslimin itu seperti ini. Artinya kita lihat mungkin di sana orang hafal Quran dan seterusnya, tapi tidak tercermin sama sekali dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita kalah dalam segala hal. Contoh kecil ya Bapak Ibu ya, contoh kecil. Di Jepang itu ada seorang penulis namanya Mario Kondo. Dia nulis tentang seni bersih-bersih, seni bersih-bersih. Nah, ini kata para ya pengamat ya, beliau bilang gini, kebayang nggak Bapak Ibu kira-kira orang Indonesia mungkin nggak bikin buku seni bersih-bersih? Atau orang Mesir, atau orang Suriah, mungkin nggak mereka kepikiran suatu hari bangun bikin seni bersih-bersih? Kepikiran nggak? Kemungkinan besar sih nggak. Kenapa? Karena kehidupan dasarnya udah semeraut. Makan susah, minum susah. Negara nggak dukung Palestina kan gitu ya? Udah pusing, hal-hal yang basic aja udah pusing. Nah sementara di Jepang, kenapa ada orang Maria Kondo, kenapa nulis seni bersih-bersih? Karena kehidupan dasar sebagai manusia terpenuhi. Jadi bingung kan, mikir apalagi yang perlu dipikirin ya, oh bersih-bersih gitu. Kalau kita kan boro-boro ya Bapak Ibu, makan masih susah, ketimpangan sosial dan seterusnya, boro-boro ngomongin seni bersih-bersih. Yang perlu seni bersih-bersih negara kan gitu. Jadi ini masalah besar. Kaum muslimin harusnya menjadi qudwah, menjadi ummatan wasata, menjadi teladan, yang menjadi norm entrepreneur kalau bahasa HI, menjadi orang yang bikin, yang menjadi sumber inspirasi dari norma-norma yang baik. Tapi kok malah sebaliknya? Nah, berarti ada yang keliru dengan cara kita berislam. Ya, di antara kekeliruan yang besar adalah kita kadang-kadang lalai untuk memulainya dengan iman. Baik, kita mulai ya. Kita bahas coba next. Baik, saya akan mulai dari sini ya Bapak Ibu. Ini mungkin sekaligus karena daurah gitu ya, karena Abah bilangnya daurah, maka mulai dengan kuis gitu ya. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? 5, bukan 6 ya. Yang 6 boleh pulang dulu gitu ya. 5 ya insya Allah ya. Yaitu yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, zakat atau puasa dulu nih. Zakat yakin ya? Yakin ya? Yakin, oke. Zakat. Terus yang keempat puasa, dan terakhir haji. Dari 5 rukun Islam, apa saja syariat dari rukun Islam ini yang turun di Mekah? Ada yang mau jawab mungkin Bapak Ibu? Ini karena daurah gitu ya, mungkin kita sambil diskusi ya. Kira-kira dari 5 rukun Islam yang menjadi pondasi seorang muslim, artinya kan seorang muslim itu sah keislamannya, kan rukun Islam itu seperti itu ya. Jika kita mengerjakan 5-5-nya, kecuali haji itu bagi yang mampu. Nah kira-kira di Mekah, pada saat beliau di Mekah selama 13 tahun, apa saja syariat dari 5 rukun Islam tadi yang sudah turun? Syahadat, ya syahadat jelas. Lalu apa lagi? Salat, yakin salat sudah turun?
Haji. Oh, haji udah turun juga ya? Gimana Bapak Ibu? Ini ikhtilaf ya. Ikhtilaf, perbedaan pandangan. Kalau puasa udah turun belum puasa? Belum meren gitu ya. Zakat udah ya. Jadi kaum muslimin di Mekah sudah zakat ya. Baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini bukti kenapa iman itu menjadi penting sebelum kita memulai ibadah. Kenapa? Karena ternyata di Mekah syariat yang turun dari 5 rukun Islam itu hanya syahadat dan sholat saja. Itu pun sholat yang kemudian menjadi fardu buat kita di 5 waktu itu turunnya di tahun ke-10 di Mekah. Sementara syariat lain seperti zakat, puasa dan haji ini turunnya semuanya tidak di Mekah. Makanya next kita lihat ini timelinenya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat sejarah pensyariatan, zakat dan juga saum itu baru disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Jadi setelah beliau dan para sahabat hijrah 2 tahun kemudian baru ada syariat mengasalah zakat dan juga saum. Zakat dan juga saum. Dan ini menarik sekali sebenarnya kalau kita bahas bisa menjadi satu bahasan khusus. Karena di tahun 2 Hijriah ini adalah pertama kali kaum muslimin saum Ramadan, dan di tahun itu pertama kali saum juga adalah tahun pertama terjadinya peperangan, yaitu perang Badar. Makanya kaum muslimin itu pertama kali saum itu dalam kondisi sedang berperang. Makanya Idul Fitri pertama sepanjang sejarah kaum muslimin itu lebih berkesan. Kenapa? Karena mereka merayakan kemenangan Badar. Ya, karena mereka kemenangan Badar. Makanya pada saat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan kita rindu dengan suara itu ya. Tapi kerinduan itu dirasakan kaum muslimin di masa itu karena habis menang Badar. Jadi takbirnya lebih terasa. Jadi ternyata zakat kemudian disyariatkan zakat. Jadi pertama kali zakat fitrah, baru setelah itu zakat-zakat yang lain baru ada syariatnya. Tahun 2 Hijriah. Dan bahkan haji ya, itu baru disyariatkan menurut jumhur ulama adalah di tahun ke-9 Hijriah. Itu pun Nabi SAW tidak langsung haji, dan beliau berhaji di tahun berikutnya tahun 10, dan beliau hanya berhaji sekali saja seumur hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa beliau menghabiskan Mekah, periode Mekah itu kaum muslimin paling tidak hanya melakukan 2 hal saja, yaitu syahadat dan juga sholat. Dan selama 10 tahun pertama sholatnya cuma 2 waktu Bapak Ibu, cuma 2 waktu saja, di waktu pagi dan di waktu sore saja. Kecuali untuk Nabi SAW itu syariatnya sholatnya di waktu pagi, di waktu sore, dan waktu tahajud sepertiga malam terakhir. Ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa ternyata bahkan kaum muslimin itu di Makkah menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa menjalankan rukun Islam yang 3. Zakat, puasa, dan haji. Tapi justru kita mendapatkan banyak sekali kisah keimanan mereka di sana. Ini adalah bukti jelas bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW itu memfokuskan pada satu hal, yaitu apa? Next. Ya, yaitu bahwa Nabi SAW itu membangun pondasi keimanan terlebih dahulu sebelum memulai semua bentuk ibadah yang lain. Ya, sebelum memulai bentuk ibadah yang lain. Jadi ini kalau secara syariatnya, Bapak Ibu ya. Jadi salat itu menurut jumhur ulama, salat itu pertama kali memang disyariatkan di awal-awal sekali. Jadi begitu Nabi diutus, kemudian ada syariat salat tapi cuma 2 kali saja. Ya, nanti baru 5 kali di tahun ke-10 setelah Isra dan Mi'raj. Tapi yang pasti selama 13 tahun beliau di Makkah, syariatnya cuma 2 saja, syahadat, salat, syahadat, salat, syahadat, salat, syahadat, salat. Nah, ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW alih-alih fokus pada persoalan-persoalan fikih, ibadah, gitu ya, beliau fokus pada masalah keimanan terlebih dahulu.
Fokus ke iman terlebih dahulu. Makanya kita nanti sudah tahu kisahnya atau sudah tahu kenapa akhirnya surat-surat Makkiyah ini bicara tentang keimanan, yaumul akhir dan seterusnya, ya. Dan ini menjadi masuk akal. Akhirnya pada saat akhirnya ada syariat saum, saumnya berkualitas. Pada saat ada syariat zakat, zakatnya berkualitas. Pada saat ada syariat haji, hajinya berkualitas. Ya, dan ini menjadi alasan kenapa hari ini, kenapa berpuasa itu tidak menjadikan seorang mukmin itu berkualitas. Karena kita tidak mulai dengan keimanan terlebih dahulu. Maka ini pertama, ya, ini bagian yang pertama sekali kita ingin bilang bahwa ternyata memang kita harus mulai semuanya dengan mempelajari keimanan terlebih dahulu. Meskipun nanti kita perlu bedakan, ya. Jadi ada kewajiban yang syar'i, kewajiban fikih, ya. Ada kewajiban i'tiqadi, kewajiban keimanan. Jadi meskipun misalnya iman kita belum sempurna kita rasa, tetap ada kewajiban menjalankan ibadah-ibadah itu. Puasa tetap wajib dan seterusnya tetap wajib. Tapi kita ingin menjadikan ibadah kita berkualitas, maka penting sekali kita untuk menyelesaikan masalah keimanan terlebih dahulu. Ya, keimanan terlebih dahulu. Makanya kemudian kita mendengar kisah syahidah pertama. Siapa Bapak Ibu? Syahidah pertama, orang yang wafat pertama kali di dalam kaum muslimin siapa? Siapa? Laki-laki atau perempuan? Tadi saya sudah bilang syahidah, ya, berarti perempuan. Yaitu siapa? Depannya S. Sumayyah. Sampai ada lagunya, ya. Sumayyah. Ini lagu orang jadul, ya. Sumayyah. Kita lihat Sumayyah ini kan, Sumayyah ini Bapak Ibu, modal beliau sampai mempertahankan keimanannya itu hanya sedikit saja hafalan dari surah Ad-Duha. Jadi suatu hari Ammar, anaknya itu pulang ke rumah membawa surat Ad-Duha, kemudian Sumayyah dan Yasir ini tergugah keimanannya dan mempertahankan keimanannya sampai rela untuk wafat demi mempertahankan keimanannya. Padahal pada saat itu mungkin salat saja belum jelas, ya, ibadah yang dilakukan belum ada, zakat belum ada apa, tapi keimanannya menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ini ada kisah menarik. Ini pandangan ulama yang saya rasa perlu kita garis bawahi lebih banyak Bapak Ibu. Bilal bin Rabah. Apa kalimat Bilal bin Rabah yang terkenal pada saat beliau disiksa? Ahadun ahad, ya. Ahadun ahad. Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa beliau ngomong ahadun ahad? Ada beberapa pandangan. Di antara pandangan yang menurut saya sangat menarik adalah karena Bilal bin Rabah sebenarnya ingin baca ayat pertama dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tapi karena Bilal nggak hafal, hanya hafal ahadnya saja. Jadi bayangkan, hafalan Qur'annya cuma ahadnya saja, tapi keimanannya sampai terompah kakinya masuk surga. Terdengar di surga. Nah, ini menjadi bukti bahwa pada saat kita hari ini berlomba-lomba untuk memperbanyak hafalan Al-Quran kita, tapi kita kenal sosok Bilal yang hanya hafal ahadnya saja. Kulhunya aja nggak hafal Bapak Ibu. Kulhu aja nggak hafal. Kan kalau kita kulhu kan udah otomatis. Ini kulhunya aja nggak hafal, hanya ahadnya saja, tapi keimanannya menjadi bukti. Nah, yang kita harapkan adalah mukmin itu lahir dengan cara seperti ini. Mungkin hafalan Qurannya nggak banyak, ya, karena nanti banyak sahabat tuh yang hafalan Qurannya nggak sebanyak itu. Ini menarik, ini kan diantara contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kan adalah sosok yang sering menjadi panglima perang. Dan tradisi kaum muslimin panglima perang itu harusnya menjadi imam pada saat sholat. Makanya kita merindukan, ya, tradisi itu, ya, presiden mengimami sholat gitu, ya, gubernur mengimami sholat dan seterusnya. Nah, Khalid bin Walid ini kan sering mengimami sholat. Karena sering mengimami sholat, akhirnya para sahabat notice, ini kok dibacanya suratnya ini lagi gitu. Ini bukti bahwa Khalid bin Walid ini bukan orang yang ahli dalam hafalan Al-Quran. Tapi kita semua mengenalnya sebagai Saifullah al-Maslul, sebagai pedang Allah yang dihunuskan, ya. Ini menjadi bukti bahwa para sahabat saat itu hatinya penuh dengan keimanan. Meskipun hafalannya belum terlalu banyak, meskipun syariat yang dilakukan masih sholat belum banyak yang dilakukan, tapi hatinya penuh dengan keimanan. Dan kemudian diperkuat dengan riwayat lain. Next. Nah, kemudian ada Jundub bin Abdullah, salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, ta'allamnal iman atau ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Qur'an. Kita dulu belajar iman terlebih dahulu, kemudian kita belajar Al-Quran. Ya. Makanya nanti, ini kata Nabi SAW pernah bersabda. Meskipun ini harusnya kita pahami dengan menyeluruh, ya. Kenapa? Nanti kita bahas. Kata
Kata Nabi SAW, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Sebagian besar munafiknya umatku adalah para pembaca Al-Quran. Jadi ternyata kata Nabi mengabarkan sebagian besar orang-orang munafik di umatnya kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah SAW. Itu ternyata sebagian besarnya adalah para pembaca Al-Quran. Dan diantara masalahnya adalah karena tidak selesai dengan mempelajari Al-Qurannya imannya terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran. Nanti ulama membahas maksudnya adalah, jadi sebelum selesai dalam bab tahsin, tahfiz, yang ditanamkan adalah justru bagaimana cara mentadaburi Al-Quran, ya, memahami nilai-nilai keimanan dalam Al-Quran. Inilah kenapa Umar bin Khattab itu ngafalin Al-Baqarah 12 tahun. Satu ayat diamalkan, sebelum diamalkan nggak lanjut ke ayat berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kenapa kemudian ada kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha itu pernah baca surat Al-Zalzalah. Jadi beliau sedang salat duha, baca surat Al-Zalzalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian setelah itu orang lewat mendengarkan bacaan tersebut. Pada saat sudah berkegiatan segala macam, orangnya pulang, Asma masih baca ayat yang sama sambil terseduh-seduh menangis. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Inilah kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baca surat At-Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Nanti kemudian sampai ayat inna azaba rabbika lawaqi'. Beliau pingsan. Beliau terjatuh pingsan. Karena Al-Quran masuk sekali ke dalam hati beliau radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali riwayat-riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan julukannya, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Julukan selain As-Siddiq bagi Abu Bakar. Ada beberapa julukan lain bagi Abu Bakar selain As-Siddiq. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi selain As-Siddiq, julukan Abu Bakar adalah buka, bukan buka ya. Bukan buka puasa gitu ya. Buka, kaknya ditasdid. Buka. Artinya apa? Rajulun buka. Buka itu artinya adalah orang yang suka menangis. Suka menangis. Ya. Dan dalam bahasa Arab, buka itu adalah maksudnya menangisnya tuh betul-betul suka banget. Jadi mubalaghah. Jadi digambarkan Abu Bakar tuh sering sekali menangis. Alasannya kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu sampai tahap di mana? Kan beliau itu dulu sering sholat di Masjidil Haram. Di malam hari sholat di Masjidil Haram, kemudian menangis sampai menyebabkan orang yang lewat itu sampai berhenti mendengarkan tangisan Abu Bakar. Diproteslah sama orang-orang Quraisy, kamu kalau begini ngebuat anak-anak kita, istri-istri kita jadi masuk agama kamu. Kamu nggak boleh lagi sholat di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar akhirnya bikin musola di rumahnya. Jadi bikin musola di sebelah rumahnya. Ternyata sama, beliau di sana sholat kemudian menangis sampai orang berhenti mendengarkan tangisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, rajulun buka. Dan kita merindukan. Sekarang berapa banyak coba orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran sampai di level itu? Coba terakhir kita tanya pada diri kita sendiri, kapan terakhir kali kita baca Al-Quran, air mata kita menetes? Susah, atau menetes pun karena ainnya nggak selesai-selesai kan gitu ya. Nah tuh beres-beres. Nangisnya karena alasan yang keliru. Para sahabat menangis karena kandungan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Ya. Inilah kenapa setiap kali sholat berjamaah ke masjid, yang terjadi adalah mereka datang ke masjid, mendengarkan bacaan imam, karena mereka paham maksudnya dan telah selesai keimanannya, maka bertambah keimanan mereka. Kalau kita kan ngerti juga enggak. Akhirnya sholat berjamaah itu nggak ada artinya lagi. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Padahal di masa para sahabat, sholat berjamaah itu adalah waktu untuk ngecas lagi keimanan. Ya. Inilah belajar keimanan sebelum Al-Quran. Secara umum Bapak Ibu, di bab pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata para sahabat, mereka dididik dengan keimanan yang terlebih dahulu sebelum syariat-syariat yang lain. Ya. Dan ini saya rasa penting sekali, ini mumpung kita masih ada waktu sebelum Ramadan. Jadi salah satu kesalahan dalam Ramadan yang sering saya kritisi, buat diri saya pribadi dan buat kita semua, adalah kita fokus pada targetan-targetan, tapi kita lupa dengan keimanan.
Sama persis dengan umroh. Saya sering kalau ngisi kajian umroh itu sering bilang, banyak orang yang merasa umroh itu pingin maksimal ibadahnya di tanah suci. Padahal yang menyebabkan ibadahnya maksimal di tanah suci adalah kalau dia sudah mempersiapkan keimanannya, mempersiapkan dirinya sebelum pergi ke tanah suci. Sama dengan Ramadan. Kalau kita akan targetnya nantilah pas Ramadan saya baca 1 juz. Tapi sekarang nggak baca sama sekali. Susah. Ya. Makanya mudah-mudahan di daurah ini ya nanti ada bab khusus tentang bagaimana kita mulai keimanan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu sekitar 2 pekan mempersiapkan diri kita dengan keimanan sehingga nanti Ramadan terasanya berbeda insyaallah. Ini bab yang pertama. Baik, kita lanjut ke bab yang kedua ya Bapak Ibu ya. Next. Baik. Kita lihat akhirnya Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat dengan keimanan, akhirnya muncullah tanda-tanda keimanan di kalangan para sahabat. Dan tentu tanda-tanda keimanan sangat banyak sekali dalam Al-Quran, ada banyak sekali ayat, 30-an, 40-an lebih ayat bicara tentang mukmin. Saya akan membawakan sedikit saja yang saya rasa menjadi kunci dan relevan bagi kehidupan kita hari ini, sehingga kita bisa ngecek kira-kira kita sudah termasuk orang-orang beriman atau belum. Ya, kita lihat next. Baik, yang pertama adalah suratul Ahzab. Ya. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ini secara umum bicara soal pada saat Nabi SAW dan para sahabat di peristiwa Khandaq, peristiwa Ahzab. Ini peristiwa yang sangat sulit. Ya. Kalau diceritakan panjang lebar, yang intinya adalah Nabi dalam kondisi terdesak, Nabi dalam kondisi sampai tahap di mana menjamak sholat dalam satu waktu. Jadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di satu waktu. Sampai mereka buang air kecil aja nggak bisa. Sampai mereka makan itu, saking tidak ada waktunya makan di kalangan di masa itu. Disebutkan dalam Rahiqul Makhtum, dalam buku-buku sirah, itu cara mereka makan adalah tangannya dibalur dengan minyak, dimasukkan ke minyak, kemudian minyaknya dimasukkan ke tepung, dijelatin. Makan macam apa itu Bapak Ibu? Sampai kata para sahabat pada saat di perang Khandaq itu mereka bilang, sampai di parit itu bau sekali, saking perutnya kosong. Kan kalau perut kosong bau ya, mulutnya bau. Jadi di Khandaq itu prosesnya susah karena bau mulut, saking karena laparnya kaum muslim. Sampai ada riwayat di mana Rasulullah minta agar matahari diberhentikan terlebih dahulu, saking terdesaknya dan nggak bisa sholatnya, gitu ya. Luar biasa sulit kondisinya. Ya. Dan kemudian ini ayat yang sangat menarik bicara tentang sifat seorang mukmin. Dan ini nanti banyak ayat yang serupa dengan ini. Dan ini diantara ayat yang saya rasa sangat menggambarkan bagaimana mentalitas seorang mukmin. Ayat ini bicara tentang auzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Jadi pada saat orang-orang mukmin melihat Ahzab dalam kondisi yang sangat sulit, tadi kita sudah ceritakan dengan berbagai macam kesulitannya, kelaparannya dan seterusnya. Begitu mereka melihat Ahzab, mereka berkata apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka malah berkata ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah pasti benar. Dan tidak ada yang bertambah dari mereka kecuali keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti perkataan yang persis atau mirip sekali dengan perkataannya orang-orang Badar juga sama. Jadi karena mereka keimanan sudah tepat, begitu ada musuh. Ini dalam surat Ali Imran, an-nasu qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi nanti dikabarkan ya, kaum muslimin itu nanti dalam perang Uhud, itu mereka sudah kalah, sudah terpukul. Kemudian nanti datang orang Quraisy datang, utusannya bilang, ini Quraisy mau nyerang kalian sekali lagi. Mereka berkata apa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, salah satu sifat seorang mukmin dalam Al-Qur'an yang sering sekali disebut adalah saat mereka menghadapi masalah, mereka justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita pendidikan imannya benar, maka masalah itu akan dipahami atau dimaknai sebagai cara kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat bagaimana akhirnya sering sekali orang itu begitu ada masalah semakin jauh dari Allah. Dia mempertanyakan Allah, kenapa sih nggak adil banget? Saya udah ngelakuin itu, kenapa sih? Lihat, tadi kita sudah bekerja. Pekerjaannya sulit. Bukannya makin rajin tahajud, malah salat subuhnya ketinggalan. Dulu sering tilawah. Ini salah satu nasihat yang sering diberikan pada guru-guru kami kepada kita. Adalah coba lihat diri kamu yang dulu.
Dulu kamu rajin tahajud, kenapa sekarang jadi bolong-bolong tahajudnya? Dulu kamu sering tilawah, kenapa sekarang tilawahnya jadi semakin sedikit? Dan kita sering bilang alasannya karena pekerjaan terlalu sulit, karena kehidupan terlalu sempit, anak-anak terlalu nakal, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita lihat, justru salah satu bukti keimanan pada saat datang masalah semakin dekat dengan Allah. Kalau sebaliknya datang masalah kita semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang bermasalah dengan keimanan kita. Ini makanya kita cek Bapak Ibu ya. Kira-kira hari ini kita sudah orang-orang yang walamma ra'al mu'minun ahzaba. Saat kita melihat masalah itu, kita responnya semakin dekat dengan Allah atau kita malah menjauh. Saya sering bertafakur atau muhasabah buat diri sendiri. Saya sering ngerasa diri sendiri sering makin menjauh dari Allah. Gitu ya. Begitu ada masalah, jadi makin sebel gitu, makin udahlah nggak usah tahajud lah, atau sholat nggak usah ke masjid lah, gitu. Jadi kita bikin alasan gitu. Ya Allah kan aku kan ini kan buat kamu juga ya Allah. Aku kan memperjuangkan agama kamu, kenapa aku diginiin ya Allah? Akhirnya dia nggak ibadah lagi dan seterusnya. Ya, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata di antara sifat mukmin adalah saat melihat masalah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kayaknya pas SMA sering ya. Dulu pas SMA pada saat mau ujian nasional kan sholat duha gitu ya. Sholat duha. Penuh masjid dengan sholat duha, ada tahajud bersama. Ini sebenarnya bagus. Kalau saya tidak mengkritik, saya justru bilang bagus. Ada masalah dekat sama Allah, baguslah. Jangan dikritik Bapak Ibu. Dikritik kita. Ada masalah pekerjaan segala macam semakin dekat atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang mukmin, ada masalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Ini yang pertama. Ciri mukmin yang pertama. Nah, tapi ini buah dari pelajaran keimanan yang ditanamkan selama 13 tahun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kesulitan dekat dengan Allah. Next, berikutnya. Berikutnya adalah surah Al-Hujurat. Ini menarik sekali. Ini ayat yang menarik sekali. Ini mohon maaf ya, ini kecil supaya terbaca artinya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kita belajar tafsir sedikit ya Bapak Ibu. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin itu harusnya bersaudara. Itu yang pertama. Nah, cuman yang menariknya adalah kata-kata berikutnya. Setelah innamal mu'minuna ikhwah, jadi kalau Bapak Ibu yang ada yang mau lihat di surah Al-Hujurat ayat 10. Itu kata-kata berikutnya adalah fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah kedua saudaramu yang sedang berselisih. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira di sini ada nggak kalimat Allah menjelaskan jika kamu berselisih maka damaikanlah? Ada nggak kalimat jika kamu berselisihnya? Tidak ada. Jadi begitu disebutkan mukmin itu bersaudara, langsung dan damaikanlah kedua saudara kamu. Jadi nggak ada istilah jika kamu berselisih maka berdamailah, nggak ada istilah kayak gitu. Mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah. Kata para ulama maksudnya apa? Maksudnya menjadi ikhwah bersaudara itu pasti berselisih. Jadi bagian dari persaudaraan adalah perselisihan. Jadi perselisihan itu wajar sekali. Wajar sekali perselisihan, bagian dari ikhwah. Dan yang menarik adalah Allah pakai kata fa aslihu. Fa dalam bahasa Arab Bapak Ibu itu artinya langsung berdamai. Langsung. Jadi bukan wa, bukan summa, ini kok dalam kajian bahasa Arab. Jadi kata yang dipakai bukan wa, summa yang ada jaraknya, bukan. Tapi betul-betul begitu berselisih langsung berdamai. Makanya orang mukmin itu harusnya bukan tidak berselisih. Mereka berselisih tapi langsung berdamai, langsung berdamai. Fa aslihu baina akhawaykum. Ini ciri orang-orang mukmin. Makanya kenapa masyarakatnya sahabat itu sehat dan kuat? Mereka ini sering bersalah, sering berselisih. Tapi mereka langsung islah. Dan selisihnya tuh nggak main-main loh Bapak Ibu. Ada selisih di antara, kalau saya tidak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Bilal bin Rabah. Ya, itu saat itu sampai bilang begini, ya ibnus sauda, wahai anak orang hitam. Jadi ucapannya kayak gitu. Itu sampai tahap di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menyesal banget. Jadi begitu berselisih menyesal sekali. Dan kemudian dia langsung memberikan kepalanya, injak kepala saya sebagai bentuk permohonan maaf saya. Jadi orang mukmin itu biasa berselisih, tapi mereka terbiasa juga untuk berdamai.
Ada satu kisah, ini sahabat favorit saya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi ada satu kisah yang sangat menarik. Ini kisah tentang Amr bin As dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Amr bin As radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, ini adalah salah seorang sahabat yang masuk Islamnya telat. Masuk Islamnya telat, Amr bin As. Ini pembebas Palestina, pembebas Mesir, ini Amr bin As. Tapi masuk Islamnya telat. Masuk Islamnya telat. Ini ngomong-ngomong, inilah kenapa kita harus sangat respect dengan siapapun yang bicara masalah Palestina, meskipun istilahnya orang barulah, bukan orang aktivis Palestina dari dulu, orang Muslim yang soleh dan seterusnya, kadang-kadang nggak pakai kerudung. Makanya kami sangat menghormati Bu Retno ya, sangat vokal dalam masalah Palestina, dan kita berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kita hari ini gitu ya. Meskipun tidak berkerudung dan seterusnya, tapi membela Palestina. Nah, Amr bin As ini, Bapak Ibu, menariknya adalah suatu hari ada satu perang namanya Zatus Salasil. Zatu Salasil. Di perang Zatu Salasil ini Nabi SAW menunjuk Amr bin As menjadi panglima. Nah, masalahnya adalah Amr bin As ini baru 6 bulan masuk Islam. Orangnya senior, tapi baru 6 bulan masuk Islam. Artinya bab Al-Quran dan seterusnya ini belum selesai, masih baru lah, masih baru. Dan salah satu tradisi kaum muslimin adalah panglima perang harus jadi imam. Panglima perang harus jadi imam. Akhirnya jadilah imam Amr bin As dalam pasukan Zatus Salasil. Sampai suatu hari Rasulullah SAW mengirimkan bantuan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada yang tahu julukannya Abu Ubaidah, Bapak Ibu? Julukannya Abu Ubaidah bin Jarrah, ada yang tahu? Julukannya? Wah, ini jangan Ustadz yang jawab. Apa julukannya Bapak Ibu? Abu Ubaidah bin Jarrah, Aminu hadhil ummah, orang yang bisa dipercaya oleh umat ini. Ya, orang yang bisa dipercaya oleh umat ini. Jadi kata Nabi, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Setiap umat itu punya orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya Abu Ubaidah ini, Bapak Ibu, adalah orang yang masyhur di kalangan para sahabat, syekhnya para sahabat, ustadznya para sahabat, abahnya para sahabat. Jadi kebayang abah ya, kan sosok senior, dihormati gitu ya. Terus kemudian yang imam pada situ orang baru, saya misalnya gitu ya, orang baru. Atau orang baru masuk Islam lah, mu'allaf. Jadi akhirnya terjadi masalah. Pada saat itu di Zatus Salasil, Amr bin As sudah siap mengimami, datang pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Para sahabat ramai, mereka bilang, nggak pantas Amr bin As jadi imam, di belakangnya ada Abu Ubaidah, nggak pantas. Ya. Itu sampai terjadi panas sekali, hampir mereka menarik pedang mereka, tapi semuanya selesai karena Abu Ubaidah bilang, nggak masalah, udah, saya mundur, berikan Amr bin As sebagai imam. Nah jadi, lagi-lagi perselisihan itu biasa, tapi mereka segera untuk berdamai, segera untuk berdamai, segera untuk berdamai. Ya Bapak Ibu ya, yang Allah muliakan. Jadi salah satu ciri orang mukmin adalah jika berselisih, mereka segera berdamai, gampang berdamai, mengakui kesalahan, mohon maaf dan seterusnya, langsung berdamai. Makanya sedih kalau melihat sekarang permasalahan kan, tidak ada yang ngikutin ya Bapak Ibu ya, di YouTube ngomongin soal tabarruk apa dan seterusnya. Ya. Yang kami sedihkan adalah orangnya ustadz-ustadz di YouTube-nya sudah pelukan, tapi netizen di komentar kayak perang Badar. Jadi kayak lawan orang kafir gitu, kayak wah kayak perang Badar. Ya. Wah luar biasa, sangat sedih sekali. Padahal berselisih itu biasa aja, buat kita berselisih itu biasa. Ya. Berselisih itu biasa. Makanya salah satu fikih yang penting, ini sampai ada bukunya khusus ya. Kalau perlu ada daurah khusus mengenai buku ini, Fiqhul Ikhtilaf Inda Sahabah. Bagaimana ikhtilafnya para sahabat. Itu sampai jadi disertasi bahkan. Menjelaskan bagaimana para sahabat itu biasa berselisih, tapi mereka biasa untuk berdamai. Ini yang kedua. Mukmin itu biasa berselisih, biasa berdamai. Next, yang ketiga. Ya. Ini dalam surah Al-Anfal, Allah SWT berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jadi orang-orang mukmin itu cirinya adalah pada saat dzukirallah, pada saat disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya bergetar. Makanya di antara ciri-ciri orang mukmin adalah pada saat mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka sholat dan seterusnya, itu wajilat qulubuhum, hatinya
bergetar. Kata para ulama maksudnya bergetar adalah ta'ziman lillah. Karena dia ta'zim kepada Allah, karena mahabbahnya Allah, karena kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang mukmin adalah pada saat dia beribadah dia bisa khusyuk. Pada saat dia beribadah dia bisa khusyuk. Ini cirinya orang-orang mukmin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Cara kita untuk khusyuk adalah menjadi orang yang berilmu, yang ulama, yang alim. Makanya kalau ada yang tanya, apa tips untuk khusyuk dalam sholat? Jawaban saya adalah pelajari fikih sholat, Bapak Ibu. Pelajari fikih sholat. Fikih sholat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa supaya kita khusyuk dalam sholat. Contoh. Ini sekalian kita tes ya. Rukun sholat ada berapa, Bapak Ibu? Rukun sholat 13 atau 30? 13 ya. 13. 13 ini ada berapa rukun yang cukup dalam hati saja? Yang nggak perlu diucapkan, ada berapa? Dari 13 rukun yang cukup dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Niat, cuma satu aja. Jadi satu-satunya rukun dalam sholat yang cukup dalam hati, itu hanya niat saja. Kalau dalam fikih Syafi'i disunahkan untuk diucapkan, tapi sunnah saja diucapkan. Tapi mahallun niyah itu fil qalb, dalam hati. Nah artinya apa? Artinya bacaan-bacaan lain itu tempatnya adalah diucapkan. Makanya dalam istilahnya orang-orang ulama Syafi'iyah disebutkan rukun qauli, rukun diucapkan. Di antara rukun diucapkan apa? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah Bapak Ibu itu adalah rukun qauli, rukun yang harusnya diucapkan. Artinya tidak sah salat kita kalau tidak mengucapkan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah tempatnya bukan di hati tapi di mulut. Makanya kita ini kalau mau sah salatnya, itu mulutnya harus qomat kamit kalau bahasa orang zaman dulu. Qomat kamit ini bukan qomat asal. Tapi baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu harus dibaca, nggak cukup dalam hati aja. Saya yakin lah kita semua pasti pernah merasa salat kemudian ingat, oh ternyata kunci motor di mana, kan gitu ya Bapak Ibu. Dan ini cuma bukan kita doang loh. Ini Abu Hanifah ini cerdasnya Abu Hanifah itu bukan hanya soal cerdas fikih saja, tapi cerdas lihat masyarakat. Jadi Abu Hanifah tuh pernah ditanya, Abu Hanifah, saya bingung, saya lupa naruh ini di mana gitu. Saya udah cari di mana-mana nggak bisa. Apa nasihat kamu? Kamu sholat 2 rakaat kata Abu Hanifah. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian dia cerita Abu Hanifah, alhamdulillah sudah ketemu. Tanya gimana kamu ketemunya? Pada saat saya sudah takbir, saya ingat naruhnya di mana. Jadi ini ternyata masalah dari lama. Nah, cuman untuk menanggulangi itu adalah kita fokus untuk baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah diucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, itu kita akan fokus dengan bacaan kita. Jadi khusyuk. Termasuk apa? At-tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Ini pun rukun qauli harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Jadi kalau nggak diucapkan, tidak sah salat kita. Salawat kepada Nabi harus diucapkan. Jadi salat itu ngebuat rukun. Kalau kita belajar rukun salat, ini ngebuat kita jadi khusyuk dalam salat kita. Karena kita harus dibaca, harus di ini dan seterusnya. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi di antara ciri orang beriman adalah pada saat dia beribadah, pada saat mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar, khusyuk, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kapan terakhir kali kita merasa ta'zim ini? Dalam tahajud kita, salat kita, kapan kita merasakan terakhir kali? Ya, baik. Ini adalah 3 ciri. Pada saat orang-orang itu ditanamkan keimanan, maka inilah buah-buahnya, di antara buah-buahnya. Dan ini menjadi ngecek kira-kira kita sudah di level keimanan yang mana. Oke, next. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekarang. Gimana cara next ya? Gimana cara kita memulai semuanya dengan iman? Memulai semua dengan iman. Ini gimana caranya? Khususnya sekarang kita menjelang Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan untuk memulai Ramadan ini dengan iman? Jadi mungkin judulnya gitu ya, memulai Ramadan dengan iman. Ya, jadi bukan hanya target-target hafalan, target-target bacaan, gitu ya, agenda-agenda bukber dan seterusnya, yang mana nggak masalah sama sekali. Tapi mari kita mulai dengan iman, khususnya di 2 minggu ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, next. Saya akan mulai dengan sini, Bapak Ibu. Jadi salah satu keunikan atau salah satu tanda yang Allah kasih untuk menggambarkan keimanan itu adalah Allah sering menggambarkan keimanan itu dengan tumbuhan. Dengan tumbuhan. Ini menarik sekali.
Jadi Allah sering menggambarkan keimanan itu dengan tumbuhan. Dan ini ada maknanya. Ada maknanya. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi, Rasul itu sering memberikan kuis kepada para sahabat, dan di antara kuis-kuisnya itu sering bicara masalah tumbuhan dan keimanan. Ada riwayatnya Abdullah bin Umar dan seterusnya. Next. Ada berapa ayat yang misalnya di sini disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah SWT berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun fil ard wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu memperhatikan pemisalan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah ini kata para ulama mufassir adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat keimanan. Itu seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha. Yang akarnya kokoh, cabang yang menjulang tinggi, dan senantiasa buahnya bermanfaat setiap saat. Jadi mukmin itu Bapak Ibu ini secara umum ya, Allah menggambarkan seperti sebuah pohon yang akarnya kuat, cabangnya keras, kuat, kokoh ke atas, dan buahnya itu tidak mengenal musim, dia selalu berbuah. Apa contohnya Bapak Ibu? Buah yang tidak kenal musim apa? Pisang, ya, kurma, ya. Ini adalah buah-buah yang tidak kenal pisang. Nah, mukmin itu tidak kenal musim. Jadi bukan musim lagi punya uang traktir, enggak. Punya uang nggak punya uang tetap nggak traktir kan gitu. Muslim itu lagi susah lagi senang sama aja, dia tetap bantuin orang, tetap ini tetap itu, sama aja. Kullahinin biizni rabbiha. Ya. Jadi Allah itu menggambarkan keimanan itu seperti pohon. Di ayat yang lain, next coba. Oh enggak, oke. Di ayat yang lain sebenarnya, untuk bicara masalah ini, Allah Subhanahu wa taala nanti kalau boleh, kalau mau mencatat ya, di surah surat Al-Fath ayat terakhir, ayat 29. Itu Allah menggambarkan orang-orang para sahabat itu seperti kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih. Jadi para sahabat juga digambarkan dalam Al-Qur'an, wa mathalum fil Injil, dan permisalan para sahabat di Injil itu seperti tumbuhan. Tumbuhan yang yu'jibuz zurra, yang membuat takjub para petaninya. Artinya orang-orang mukmin ini sering digambarkan dengan gambaran tumbuhan. Nah, artinya apa? Salah satu kesimpulan penting saya rasa adalah bahwa keimanan itu pada dasarnya ditumbuhkan bukan dipaksakan. Ini konsep yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Salah satu kekeliruan itu adalah kita merasa bahwa keimanan itu bisa kita paksakan. Kepada anak kita, kepada diri kita, kepada kalau kita guru, kepada murid kita, kepada mad'u kita. Kita merasa iman itu bisa dipaksakan, padahal iman itu tidak pernah bisa dipaksakan. Dia ditumbuhkan karena dia seperti tumbuhan. Iman itu ditumbuhkan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Inilah kenapa Allah bilang dalam masalah keimanan adalah kata-katanya la ikraha fid din. Meskipun kalau kita lihat dalam tafsirnya, ini maksudnya adalah jangan paksa orang masuk agama Islam. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, Syekh Al-Wasid misalnya, Syekh Said Ali Tantawi, beliau bicara tentang masalah keimanan memang tidak boleh dipaksa. Ini kan asbabun nuzulnya adalah seorang ayah maksa anak-anaknya beriman. Jadi maksa anaknya beriman, kamu harus beriman, harus beriman. Kemudian ada ayat la ikraha fid din. Meskipun memang khusus untuk kita nggak boleh maksa orang masuk Islam, tapi secara umum Bapak Ibu ini bicara tentang iman itu tidak bisa dipaksakan memang. Kesejatian iman itu justru ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Makanya para sahabat, kita mengenal ilmu akidah, ilmu iman itu baru kurang lebih 3 tahun setelah 300 tahun, 3 abad setelah Rasulullah SAW. Nanti ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya. Konsep akidah itu baru diteruskan. Artinya para sahabat dulu belajar iman itu bukan sifat Allah ada berapa, 20, bukan gitu. Karena iman itu nggak bisa dengan informasi. Makanya berapa banyak, ini saya dulu pada pengalaman di Al-Azhar Bapak Ibu, itu kadang-kadang kita kalau ngaji, itu ada bule-bule di belakang itu. Mereka ngaji soal tafsir ke syekh-syekh itu. Bedanya kalau kita sholat, mereka mungkin sholat juga cuma kita nggak lihat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu informasi keimanan, oh begini-begini dan seterusnya, tapi tidak muncul keimanan dalam tubuh diri kita. Karena iman itu konsepnya tidak dipaksakan.
Tidak dijejali, iman tuh begini, 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 maka berimanlah, enggak gitu. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW, Bapak Ibu ya, lihatlah Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita kaji Arba'in An-Nawawiyah, itu Nabi tuh ceramah di Arba'in itu cuma dua hadis doang, Bapak Ibu. 2 hadis saja, ceramahnya cuma 2 hadis saja. Sisanya 40 hadis yang lain itu berasal dari dialog, berasal dari lagi ngebonceng, berasal dari ditanya, berasal dari aktivitas interaksi biasa, bukan dijejali dengan ceramah. Makanya Bapak Ibu, ini saya sedang merumuskan gitu ya, satu konsep dakwah yang penting. Dakwah itu bukan maksa orang milih sesuatu, tapi kita menjadi arsitek pemilihan mereka. Bahasa Inggrisnya choice architect. Jadi alih-alih kita maksa orang buat milih sesuatu, yang kita lakukan cukup mendorong orang untuk memilih pilihan yang benar. Ini contohnya seperti ini Bapak. Iman tuh kayak gini. Jadi ada satu penelitian di barat. Mereka ingin agar anak-anak itu makanan yang bergizi. Makanan bergizi. Mereka pilih metode yang pertama adalah bikin seminar makanan bergizi. Ya, makanan bergizi, makan siang. MBG gitu. Jadi pertama mereka bikin seminar makan bergizi buat anak-anak. Dan dengan harapan setelah itu mereka pergi ke kantin, mereka pilih makanan yang bergizi. Coba kira-kira Bapak Ibu, habis seminar, kira-kira anak-anak langsung makan bergizi nggak? Pasti enggak, kita sudah tahu lah, pengalaman lah, apalagi ibu-ibu ya, sudah tahu gitu ya, anak-anak. Mau bilang buah sehat apapun, palingan tetap nugget gitu. Tetap, nggak bisa memang. Kemudian caranya seperti apa? Caranya adalah diubah caranya. Oh, bukan dengan seminar, caranya adalah dengan di kantin itu, makanan bergizi ditaruh yang paling depan. Tapi nggak perlu ada himbauan, nggak perlu ada seminar, nggak perlu apa. Ternyata diteliti setelah beberapa hari, beberapa minggu, ternyata datanya menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak yang makan makanan bergizi. Jadi caranya bukan dengan seminar, tapi dikasih cara supaya milih yang benar. Iman tuh kurang lebih kayak gitu lah. Dia tuh bukan dengan dipaksakan dijejali iman, bukan gitu. Diceramahin iman, bukan gitu. Tapi harus didorong sedikit demi sedikit. Nah, makanya kita akan lihat ya, beberapa cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menumbuhkan keimanan itu. Ternyata ada beberapa caranya. Next ya. Waktunya sudah mau habis ya. Baik, banyak sekali caranya, tapi kurang lebih ini 3 cara yang saya rasa sangat praktikal yang sangat bisa kita praktekkan dalam waktu dekat untuk menumbuhkan keimanan, dan ini caranya Nabi SAW mendidik para sahabat. Ini manhajnya Rasulullah dan manhajnya Al-Quran. Jadi yang pertama adalah dengan kisah. Makanya salah satu fokus kami adalah membahas kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena kata Ibnu Abbas, kisah dalam Al-Quran itu ada 6.000 ayat. Sebagian besar dalam Al-Quran adalah kisah. Kita mungkin 5 kisah aja belum habis, sudah ke kisahnya Sangkuriang. Gitu ya. Yang mana nggak ada salahnya sebenarnya kalau diimbangi dengan kisah-kisahnya Al-Quran. Ini metode pertama. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah kembali ke alam. Nanti kita akan bahas kenapa alam. Ya, kita akan lihat betapa kelirunya kita selama ini. Kita akan lihat bagaimana manhaj Quran itu mengajarkan mengenai Allah Subhanahu wa taala itu caranya kebalik dengan cara kita selama ini. Kita akan lihat. Dan yang ketiga adalah dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh atau teman itu adalah unsur yang luar biasa penting dalam agama kita. Luar biasa penting. Kita next, lanjut. Pertama, masalah kisah. Ini ada ayat yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kisah itu adalah sesuatu yang meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Ya, wahai Muhammad. Artinya kisah adalah cara Allah meneguhkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, masalah kisah ini penting sekali. Kenapa? Ada satu buku yang saya rekomendasikan. Saya selalu rekomendasikan buku ini. Jadi ada namanya Dr. Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau nulis buku tentang kisah-kisah orang terdahulu. Beliau menyimpulkan bahwa dalam Al-Quran, selain kisah 25 nabi, ada 19 kisah lainnya. Ada 19 kisah lainnya, selain kisah para nabi. Dan kalau kita baca semua kisahnya, ini bicara tentang keimanan. Dan dia bukan secara konsep, bukan bilang iman itu berarti memahami Allah itu maha tahu, enggak kayak gitu. Tapi kisah. Ada kisah misalnya Ashabul Ukhdud. Ya. Ada kisah misalnya Ummi Musa. Ya. Ada kisah misalnya banyak ya, Nabi Khidir. Ada kisah Zulkarnain.
ada kisah Maryam, dan kisah yang banyak, ada 19 katanya. 11 kisahnya Bani Israel, sisanya bukan kisah Bani Israel. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu, untuk menumbuhkan keimanan, caranya itu bukan hanya belajar akidah saja. Itu penting belajar akidah, kita tahu akidah itu begini dan seterusnya. Tapi kalau kita mau menumbuhkan keimanan kita supaya hati kita hidup, ya, qulubun hayyah, kalau kata siapa? Said Qutb, qulubun hayyah, hati yang hidup adalah membaca kisah-kisah. Saya sarankan sekali, mumpung ada waktu, gunakan waktu kita ini mempelajari Al-Quran, fokus pada kisah-kisahnya. Karena memang ini kurikulumnya Rasulullah SAW. Nabi itu sering berkisah. Allah menggunakan kisah sebagai cara mentarbiyah Nabi. Ya, jadi kalau mau cari bukunya, ada bukunya ya, judulnya tadi Kisah-kisah Orang Terdahulu. Saya lihat udah diterjemahkan juga. Saya punya bukunya di rumah. Bagus sekali. Ini bicara kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran coba lihat kisah-kisahnya, fokus pada kisah-kisahnya, mentadaburi kisah-kisah. Luar biasa. Ini banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Kisah Tolut, kisah Jalut, ini kisah keimanan yang luar biasa. Kita selesai baca itu, keimanan kita bertambah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, next. Baik. Nah, tadi ini saya bilang yang kedua adalah kembali ke alam. Kenapa? Bapak kadang-kadang kalau kita lihat struktur dalam Al-Quran, ini ternyata kebalik dengan apa yang kita lakukan selama ini. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kadang-kadang kita kajian itu seperti ini. Kita bilang Allah itu maha kaya. Baru kita bikin narasi tentang Allah itu maha kaya. Padahal dalam Al-Quran, cara Allah menggambarkan dirinya itu biasanya dimulai dengan kata-kata alam taro. Ini saya berikan contohnya. Jadi alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Ini ayat berikutnya, ini enggak saya taruh di sini. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi kata-kata innallaha, sesungguhnya Allah, itu kesimpulan dari melihat alam. Jadi keliru Bapak Ibu. Kalau kita belum apa-apa sudah innallaha, kan gitu sekarang. Kalau ceramah gitu ya. Sesungguhnya Allah maha kaya. Sesungguhnya Allah maha ini. Sesungguhnya Allah maha itu. Padahal Al-Quran caranya bukan sesungguhnya dulu. Tapi alam taro. Tidakkah kamu melihat? Pergi dulu ke sana, pergi dulu ke sini. Gitu ya. Baru habis itu bilang innallaha azizun ghafur. Innallaha sami'un alim. Innallaha ghafurur rahim. Itu adalah kesimpulan dari setelah kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa dalam Isra dan Mi'raj para ulama bilang kenapa Mi'raj itu simbolnya adalah Sidratul Muntaha. Yang mana Sidratul Muntaha adalah apa? Pohon. Ini sebagai simbol bahwa kita harus melihat keagungan Allah terlebih dahulu, baru kita bilang innallaha apa? Bukan dibalik, bukan innallaha baru dibahas secara teori dan makanya kami sarankan untuk menumbuhkan keimanan ini sering jalan-jalan. Misalnya ini ya, sahabat iman Banjaran gitu ya, jalan-jalan. Judulnya sih apa namanya? Rihlah Tarbiyah. Tapi jalan-jalan lah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau bisa setelah itu baru kumpul bilang innallaha, baru innallahnya keluar. Jadi jangan ngaji dulu di masjid innallaha innallaha innallaha. Tapi kerjaannya habis ini pulang ke rumah, kerja ngaji lagi innallaha innallaha, pulang ke rumah kerja. Jadi kita nggak pernah benar-benar melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan akhirnya keimanan itu susah tumbuh dalam hati kita. Kita tahu sih Allah itu Maha memberikan rizki. Tapi kalau suami lagi susah kerjaan, ketar-ketir juga. Beda Bu dengan para ibu-ibunya Madinah. Ibu-ibu Madinah itu pada saat perang Tabuk, ini perang Tabuk nih pada saat masa susah-susahnya, lagi susah-susahnya kaum muslimin itu, kemudian pada pergi kan, orang suami-suaminya malah perang. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, kebayang nggak ibu-ibu? Lagi susah-susahnya ya, lagi tabungan menipis, bapaknya malah perang, gitu. Bapaknya malah ngapain gitu ya? Dakwah misalnya kajian atau apalah. Kan nanti orang-orang munafik bilang begini nanti, kasihan kamu ibu-ibu, para suaminya nggak peduli, malah pergi gitu aja ninggalin kamu gitu. Tapi respon para istrinya gimana? Ibu-ibunya bilang apa? Ibunya bilang gini, zahabal akal wa baqiyar razzaq. Yang pergi itu tukang makan, sementara yang tetap bersama saya adalah Maha memberikan rezeki, Allah. Coba Bu, bisa nggak kita sampai level itu Bapak Ibu? Ibu-ibu ya. Yang pergi itu tukang makan, ngabisin rezeki orang, ngabisin aja itu mah.
Tapi baqiyar razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Nah iman tuh sampai level itu, bukan hanya Allah itu maha memberikan rezeki, oh iya, cuma itu nggak bisa. Sampai level kita meyakini 100%. Ada masalah apapun pekerjaan suami dan seterusnya, baqiyar razzaq, Allah tetap memberikan rezeki kok. Tapi bukan berarti suaminya malas-malasan gitu. Suaminya berusaha segala macam, tapi baqiyar razzaq. Jadi keyakinan itu sampai level itu Bapak Ibu. Bukan hanya tahu Allah itu maha rezeki, bukan hanya itu, bukan hanya secara teori, tapi yakin sepenuh hati. Caranya gimana? Alam taro, bukankah Allah menciptakan ini, menciptakan itu, ya, menurunkan langit dan seterusnya, dan menurunkan hujan dan seterusnya. Maka sering-seringlah kita untuk melihat keluar dan simpulkan innallaha. Sering-sering Bapak Ibu. Kalau nggak bisa minimal lihat YouTube lah gitu ya. Lihat alam bagaimana bekerja dan seterusnya. Tapi saya sarankan harus sering keluar lah. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat atau setuju nggak kalau rata-rata corak masjid itu, corak karpet masjid itu biasanya kayak ada bunga-bunga, bener nggak? Ini kan biasanya gitu ya. Apa rahasianya Bapak Ibu? Yang saya dapat dari Dr. Hebar Rauf Izzat. Ini penerusnya Ibnu Khaldun, seorang wanita luar biasa. Saya pernah ketemu kemarin di Istanbul. Beliau bilang gini, kenapa Islam itu identik dengan bunga-bunga di semua karpet-karpetnya? Karena peradaban Islam itu identik dengan alam. Di peradaban modern aja kemudian dipisahkan kota dengan alam, itu di peradaban modern aja. Peradaban Islam itu menyatukan alam dengan manusia. Makanya masjid-masjid itu, kalau masjid-masjid di Timur Tengah gitu ya, di masjid-masjid yang di masa dahulu, itu biasanya tengahnya terbuka. Tengahnya terbuka. Lihat Masjid Nabawi misalnya, Masjidil Haram, tengahnya terbuka. Apa alasannya? Supaya terhubung dengan alam. Udah bisa ya? Terhubung dengan alam. Maka Bapak Ibu sering-sering ke alam, sering-sering ke alam. Ya. Agendakan dengan sengaja supaya alam taronya tuh dapat, baru innallaha. Baik ya, Bapak Ibu, ini terakhir, ketiga. Dan waktu sudah habis ya. Next. Ya, terakhir kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi, sesungguhnya seorang itu tergantung siapa yang dia dekati, teman terdekatnya, khalilnya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhallil, maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman terdekat kalian. Teman tuh boleh sebanyak-banyaknya, tapi jadikan teman terdekat kita khalil. Khalil itu artinya kekasih, hampir seperti kekasih. Makanya Nabi Ibrahim kan khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi pastikan orang terdekat kita itu adalah orang-orang yang terbaik, yang memberikan nuansa keimanan pada kita. Yang lihat wajahnya kita mengingat Allah, astagfirullah, kan gitu. Atau masya Allah lebih bagus ya, gitu ya. Subhanallah, astagfirullah. Tapi ingat dengan Allah. Jadi kalau kita sama dia tuh rasanya iman tuh meningkat. Kan kita punya teman gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sama dia tuh rasanya jadi soleh aja gitu. Padahal kita nggak soleh. Tapi kalau sama dia kita soleh rasanya. Makanya kata Imam Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum. Aku ini mencintai orang-orang soleh meskipun aku tidak termasuk orang-orang soleh. Makanya Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu punya teman soleh, itu saya rutin WA. Kalau perlu kasih GoFood gitu ya, ShopeeFood. Orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang ngasih syafaat itu tidak banyak, cuma 3 paling tidak. Rasulullah SAW, Al-Quran, dan orang-orang soleh. Jadi kalau strategi saya masuk surga Bapak Ibu ya, saya nggak bisa mengandalkan ibadah saya. Saya ngerasa sholat saya mah biasa aja, puasa biasa aja. Apa strategi saya? Strategi saya adalah ngebuat orang-orang soleh. Pada saat ditanya di akhirat oleh Allah, siapa yang mau kamu tolong, ingatnya saya duluan Bapak Ibu. Itu strategi saya. Jadi orang soleh saya traktir apa supaya pas nanti di akhirat ditanya, ingatnya Rehan dulu. Itu strategi saya masuk surga Bapak Ibu. Ngandelin sholat saya mah khawatir sebenarnya. Khawatir, puasa khawatir saya sebenarnya. Tapi mengandalkan orang-orang soleh itulah. Makanya kata Imam Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum. Makanya saya punya guru seperti Abah Hasan misalnya, dideketin kemanapun saya datengin dan seterusnya, diontrok gitu ya. Kenapa? Karena berharap nanti Abah Hasan ditanya mau ngasih syafaat buat siapa? Buat Raihan gitu. Strategi masuk surga paling jitu memang ini. Gitu ya. Insyaallah. Ya. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Ini adalah strategi kita untuk menumbuhkan keimanan khususnya sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan punya teman-teman yang bisa ngingetin masalah ini. Jadi buka barangnya bermanfaat, berkualitas lah. Salat maghrib yang gak ketinggalan gitu ya. Tetap dilanjutkan dengan tarawih berjamaah dan seterusnya. Atau kita punya teman-teman SMA dulu, udah lama ya teman SMA ya, ibu-ibu ya. Teman-temannya komplek apa, intinya coba usahakan yang saleh sehingga kita punya nuansa keislaman, kesolehan yang baik dan kita menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Baik, ini saya Bapak Ibu ya. Next ada lagi nggak ya di sini? Oh udah selesai. Baik.
Oh, ada satu lagi ya, tapi waktu sudah habis ya. Terakhir 1 menit ya, 1 menit. Next. Nah, Bapak Ibu, terakhir banget ya. Ini kemudian setelah kita menjadi mukmin dan kita tadi menumbuhkan keimanan kita, mari kita berusaha jadi mukmin yang khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijal." Di kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang khusus. Orang-orang khusus. Apa yang khusus itu? Yang shadaqu ma ahadullah alaih. Yang jujur pada Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Yang terus-menerus memperjuangkan agama Allah sampai akhirnya dia gugur atau dia terus-menerus bertahan di jalan Allah. Wa ma baddalu tabdila, dan dia tidak pernah mengganti prinsipnya sama sekali. Sebagian ulama bilang ini maksudnya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang orang dengan kekayaan yang besar, ketampanan yang luar biasa, yang harumnya luar biasa, tapi begitu masuk Islam dia tinggalkan semuanya sampai pada saat wafat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sampai menangis. Abdurrahman bin Auf pernah makan roti dibasahi dengan susu, makan menangis. Orang-orang bertanya, "Kenapa wahai Abdurrahman, kau menangis?" Kata Abdurrahman begini, "Demi Allah, Mus'ab bin Umair lebih baik dibandingkan kita. Tapi seumur hidupnya setelah Islam dia tidak pernah makan roti selembut ini." Pada saat dia wafat, kain kafannya saat ditarik ke atas kakinya terlihat. Pada saat ditarik ke bawah wajahnya terlihat. Demi Allah dia lebih baik dibandingkan kita, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan ini. Inilah mukmin yang shadaqu ma ahadullah alaih, yang betul-betul memberikan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang beriman, kemudian menjadi orang-orang khusus dari orang-orang beriman seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dalam menghadapi Ramadan kita insyaallah. Itu saja, mohon maaf jadi terlalu panjang gitu ya. Ini sudah diwanti-wanti sama panitia. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin ada sesi tanya jawab, berapa lama ya? Nanti mungkin dipandu sama MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sawabnya saja begitu. Alhamdulillah, untuk sesi selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali kepada Ibu dan Bapak yang ingin bertanya bisa angkat tangannya mungkin. Oh, ada kalimat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Oh, titipannya. Kan di perang sipil itu sahabat berselisih, terus sampai terjadi perang. Nah, itu damai enggak? Ini ada titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Langsung jawab. Langsung ya? Oke. Ini pertanyaannya susah ya, sebenarnya panjang. Ini karena kita harus membedah peristiwa Siffin terlebih dahulu. Cuman singkat cerita begini, singkat cerita adalah mukmin itu akan mudah berselisih dan berdamai saat hati-hati mereka basah. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya ada dua hati yang basah, itu pada bergesekan sakit atau enggak? Enggak. Tapi pada saat hatinya keras dua-duanya, pada bergesekan gimana? Terasa sakitnya, pedih. Nah, perang Siffin itu secara umum kurang lebih masalahnya itu. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah, Muslim itu akan kalah jika sebab perselisihannya adalah masalah dunia. Uhud kalah karena harta. Nanti ada perang namanya Bilatus Syuhada, itu perang yang sebenarnya penting sekali, kalah karena masalah harta. Siffin karena masalah jabatan. Ya. Meskipun nanti banyak istilah alasan, tapi kalau kita lihat konteksnya secara umum ini masalah jabatan. Jadi kalau begitu perselisihannya masalah dunia, ini memang jadi kompleks masalahnya dan sangat penting hatinya basah. Kaum muslim itu hatinya basah. Nah, singkat cerita saya bilang di perang Siffin yang terjadi adalah pertama masalahnya masalah jabatan, ya masalah dunia. Yang kedua, pada saat itu hati-hatinya tidak basah. Ya, hati-hatinya tidak basah. Jadi cuma satu pihak yang basah, satu lagi keras, akhirnya saling menyakiti. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya panjang sekali ceritanya. Cuman yang pasti ini satu tragedi yang akhirnya membuka pintu fitnah, dan akhirnya pintu fitnah tidak pernah ditutup lagi pada kita. Inilah kenapa harusnya kita sebagai mukmin terbiasa berselisih dan segera untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak seperti Siffin sebenarnya. Ini jadi pelajaran buat kita sebenarnya. Jadi pelajaran buat kita, gitu ya.
tragedi yang menyedihkan sekali, tapi kita berharap tidak pernah terjadi kaum muslimin. Dan sebenarnya adabnya para sahabat adalah tidak membicarakan masalah Siffin. Jadi para sahabat itu kalau ditanya masalah Siffin, kata Ahmad bin Hanbal, enggak, para sahabat itu diam dalam masalah ini, maka kita pun diam. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita tidak mengulangi perselisihan yang mereka lakukan. Tapi mungkin insya Allah kalau ada waktu sih kita akan bahas satu materi khusus ya masalah Siffin. Ini masalahnya kompleks sekali. Mudah-mudahan satu hari bisa kita bahas dan kita ngambil ibroh bagaimana harusnya kita segera islah setelah ada masalah. Mungkin gitu tuh. Pas ya. Mungkin untuk dari ikhwannya, Pak ada yang ingin ditanyakan? Apa dari apa saja? Oh enggak, ya boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di mana sih? dari Pangalengan. Di mana boleh katakan? Oh ya. Bangga teh. Dari Jawa Allah, materinya hari ini luar biasa, menumbuhkan kembali yang terlupakan, menumbuhkan lagi benar-benar kekuatan iman di kita. Masya Allah. Luar biasa. Terus saya saja dari merindukan bagaimana suasana kepemimpinan Islam ya, kepemimpinan Rasulullah itu bersama para sahabat itu. Yang saya tanyakan, apakah di zaman sekarang itu ya kita bisa melakukan lagi gitu kepemimpinan seperti di dahulu gitu. Terus kita bisa bersama-sama orang-orang yang benar-benar memperjuangkan Al-Quran, menegakkan Al-Quran. Terus bagaimana saya sebagai seorang ibu gitu mengarahkan saya sendiri, suami saya dan anak-anak supaya ada dalam naungan atau bersama orang-orang yang udah Ustaz kisahkan gitu ya, yang memang kejiwaannya itu terasa gitu bagaimana keimanannya yang luar biasa gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu pertanyaannya ya. Masalah yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu itu tidak lebih parah dibandingkan masalah yang dihadapi kaum muslimin pada saat peristiwa Mongol dan Baitul Maqdis direbut. Tidak lebih parah. Bayangkan ini pada saat itu di Al-Azhar itu ada satu mata kuliah judulnya Iqtiya'ul Mughul ila Biladil Muslimin, serangan kaum Mongol kepada kaum muslimin. Kesimpulan dari kuliah 6 bulan itu, satu semester, adalah itu memang karena perselisihan yang luar biasa di kalangan kaum muslimin. Jadi kenapa Mongol bisa nyerang? Itu karena perselisihan yang luar biasa. Itu sampai puncaknya adalah pada saat Baghdad itu disebutkan oleh para ulama sirah. Itu sampai 800.000 sampai 2 juta orang wafat pada hari itu. Sampai kota Baghdad menjadi lautan darah, lautan darah. Lautan darah. Artinya apa? Bukan darah yang berceceran saja, tapi orang jalan di sana sudah basah dengan darah. Ini mungkin, tapi meskipun saya meyakini kondisi di Gaza lebih parah dibandingkan kondisi ini. Tapi kondisinya kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu mereka mengira Mongol adalah pasukannya Dajjal atau Ya'juj Ma'juj. Para ulama sebagian mengatakan Ya'juj Ma'juj telah datang, kiamat telah datang. Putus asa. Jadi kita sebagai umat ini sudah mengalami putus asa berkali-kali. Tapi akan tetap hidup selama ada orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Makanya kita lahir di tengah krisis itu. Ada orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kan lahir kan, Salahuddin Al-Ayyubi ini ada kajiannya khusus ya. Nanti mungkin Abah bisa bahas lebih lanjut buku khusus soal bagaimana generasi Salahuddin itu lahir. Judulnya Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin dan beginilah lahirnya atau kembalinya Al-Quds ke dalam naungan kaum muslimin. Itu dimulai dari orang-orang yang pertama tidak berputus asa. Jadi di tengah kondisi gini dia tuh bukan yang berputus asa. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan manusia telah rusak, maka dia telah rusak. Kata Nabi. Kaum muslimin itu mentalitasnya bukan kritik. Ya, jadi manhajnya kaum muslimin bukan ada masalah kritik rame-rame bukan gitu. Tapi kita nggak putus asa, kita nyari apa solusinya. Dan pada saat itu ternyata solusinya itu lahir dari tempat yang nggak kita duga-duga. Imam Al-Ghazali itu kan pertama kali yang meletakkan batu generasi Salahuddin itu Imam Al-Ghazali. Dan beliau mulai dari gerakan pendidikan di masjid-masjid yang kecil.
dari tempat yang sangat kecil. Nanti diteruskan oleh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Tapi yang pasti mereka mulai dari gerakan-gerakan kecil. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Al-Ghazali nantinya tidak melihat Al-Aqsa kembali, nggak melihat. Tapi beliau meletakkan batu yang penting. Inilah kenapa mentalitas kita sebagai kaum muslimin melihat masalah politik dan seterusnya, jangan nyerah dulu yang pertama. Boleh masuk politik, tapi ketahuilah biasanya civil movement, pergerakan masyarakatlah yang akan menentukan lahirnya generasi Salahuddin itu. Makanya untuk mewujudkan kembali lahirnya kepemimpinan kaum muslimin dan seterusnya, tetaplah kita hidupkan masjid dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Bikin aja. Kita nggak tahu. Jangan-jangan ini adalah peletakan batu pertama lahirnya generasi Salahuddin. Imam Al-Ghazalinya Abah Hasan Faruqi kan gitu. Jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan dari sini, dari rahim para wanita yang ada di sini lahirlah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai Salahuddin ya generasi ini. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kan siapa tahu dari sini nanti dapat daurah dan segala macam, terinspirasi, anak ini disembunyikan rupa, kemudian menjadi presiden Indonesia, kan nggak tahu, orang Banjaran kan belum ya. Dan maksudnya bukan hanya jadi presiden, tapi memperjuangkan isu kaum muslimin dan seterusnya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti manhajnya kaum muslimin adalah nggak pernah nyerah Bu. Lakuin aja apa yang bisa dilakuin, sekecil apapun lakuin aja. Kita nggak tahu mana amal kita yang kemudian Allah takdirkan menjadi amal penentu untuk lahirnya generasi Salahuddin tadi. Kita nggak ada yang tahu. Lakukan aja sebisa kita, gitu ya. Bikin pendidikan kecil dan seterusnya. Insya Allah suatu hari nanti dengan niat yang saleh, kata para penyair Arab kan, apa namanya? Man sadaqal azmu wa duhas sabil. Siapa yang jujur pada azamnya, maka Allah tunjukkan jalannya. Maka insya Allah selama kita jujur dengan niat kita, ada jalannya kok insya Allah. Jangan pernah menyerah, insya Allah. Gitu ya.